Kalian pasti suka membaca buku-buku kan? Nah, salah satunya ada buku kumpulan cerpen. Apa ya itu cerpen? Kita pelajari kali ini. Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. How are you today? Ibu berharap semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini berjumpa lagi dengan Bu Irma di pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini yaitu tentang cerpen, cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kalian dapat mengetahui pengertian dan ciri-ciri cerpen. Yang kedua, kalian akan mempelajari unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerpen. Yuk kita langsung saja pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu pengertian cerpen. Cerpen merupakan bentuk prosa yang ceritanya pendek, tidak bertele-tele, dan biasanya hanya terdiri dari 3-10 halaman. Jadi bisa dibaca satu kali duduk. Apa itu satu kali duduk? Jadi saat kita membaca bisa langsung selesai. Nah, biasanya cerpen pun hanya terdiri dari beberapa tokoh saja karena ceritanya itu singkat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri cerpen. Yang pertama, alurnya itu sederhana. Yang kedua, tokoh dan watak diceritakan secara langsung. Yang ketiga, latarnya itu biasanya terbatas. Yang keempat, biasanya cerpen itu terdiri dari 3-10 halaman. Yang kelima, cerpen itu bisa dibaca satu kali duduk. Apa itu satu kali duduk? Saat kita membaca cerpennya, kita bisa selesai dalam waktu itu juga. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerpen. Ibu singkat menjadi PT Salag. Apa itu PT Salag? PT, P penokohan, T tema, S sudut pandang, A alur, L latar, A amanat, G gaya bahasa. Nah, ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penokohan. Penokohan merupakan karakteristik atau watak dari tokoh yang terdapat dalam cerpen yang nanti akan kalian baca. Nah, watak itu bisa bersifat antagonis, jahat, protagonis, baik, atau tritagonis. Selanjutnya, yang kedua ada tema. Tema merupakan sebuah pokok cerita dalam cerpen tersebut. Yang ketiga ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan penempatan penulis di cerita tersebut. Nah, biasanya sudut pandang itu ada orang pertama, ada orang ketiga. Orang pertama biasanya ditandai dengan kata aku atau saya. Nah, kata ganti orang ketiga biasanya ada kata mereka, kalian, seperti itu. Selanjutnya, setelah sudut pandang ada alur. Alur itu merupakan jalannya sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Alur maju berarti cerita tersebut menceritakan masa kini. Kalau alur mundur berarti ceritanya itu menceritakan masa lampau. Sedangkan alur maju dan mundur berarti, atau alur campuran berarti gabungan dari alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada setelah alur ada latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Latar waktu menjelaskan waktu kapan terjadi dalam cerita tersebut. Sedangkan latar tempat berarti dalam cerita tersebut tempatnya di mana saja. Sedangkan latar suasana berarti dalam cerita tersebut menggambarkan suasana seperti apa. Selanjutnya, setelah latar ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan si penulis kepada pembaca. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa kiasan yang biasanya digunakan oleh si penulis. Gaya bahasa terdapat beberapa jenis. Nah, yang kita pelajari ada gaya bahasa metafora, personifikasi, ada litotes, dan lain-lain. Oke, Ibu akan membahas satu persatu tentang gaya bahasa. Yang pertama ada gaya bahasa metafora, yaitu membandingkan sesuatu yang berbeda tapi dianggap sama.
Contohnya, gadis itu sangat cantik seperti rembulan yang bersinar. Nah, membandingkan gadis yang cantik itu seperti rembulan yang bersinar. Selanjutnya ada gaya bahasa personifikasi, yaitu menganggap benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, bunga itu menari-nari sangat indah saat tertiup angin. Nah, bunga merupakan benda mati, tapi terbawa angin seperti seseorang yang sedang menari. Selanjutnya ada gaya bahasa litotes, merupakan gaya bahasa yang merupakan kalimatnya itu merendah. Contohnya, silakan mampir ke gubuk saya. Padahal rumahnya tidak gubuk, tapi dia di situ menggunakan majas litotes. Dia mengibaratkan seolah rumahnya itu seperti gubuk. Nah, itu saja pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur yang ada dalam cerpen. Ibu harap kalian semua dapat memahami materi kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, selalu istiqomah dalam beribadah, jangan lupa tugas dikerjakan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.